Halo semuanya, selamat datang lagi di Dunia Maya Tutorial. Nah, kali ini saya dengan bangga akan mempresentasikan, eh, saya akan membagikan tutorial tentang aspek rasio. Sebenarnya ini bukan tutorial sih, ini lebih ke kayak pengetahuan dasar ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, boleh menonton gratis. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ini akan sangat membantu kalian dalam membuat presentasi kalian itu tetap terjaga. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe dulu biar kalian tambah kreatif. Terus jangan lupa loncengnya dipencet dan di like juga. Oke. Selanjutnya kita langsung, apa sih aspek rasio itu? Nah, aspek rasio itu adalah perbandingan panjang kali lebar, ya. Jadi panjang bidang layar tempat kalian akan mempresentasikan PowerPoint kalian atau apapun lah yang kalian gunakan. Bisa memakai Google Slide, bisa memakai Prezi misalnya. Jadi aspek rasio ini tidak hanya untuk presentasi sebenarnya, video dan foto pun ada aspek rasionya. Jadi kalau kalian punya pemahaman tentang aspek rasio ini bisa sangat membantu sekali ya untuk di bidang-bidang skill lainnya. Gitu. Oke. Jadi perbandingan panjang dan lebar pada bidang layar itu aspek rasio. Fungsinya untuk menjaga porsi gambar tetap proporsional antara panjang dan lebar. Nah, secara umum, ini yang saya bahas yang umum-umum saja, itu ada dua tipe aspek rasio, yaitu 16:9 sama 4:3. Nah, di 16:9 ini itu monitor-monitor zaman sekarang atau proyektor zaman sekarang itu sudah pasti layar lebar ya, seperti ini ya. Kalau 4:3 ini dia mungkin teman-teman ada yang ingat dengan monitor zaman dulu, jadi agak jadul ya. Nah, selanjutnya pengaruhnya apa? Nah, misal seperti ini. Teman-teman membuat desain presentasi untuk monitor atau proyektor layar lebar ya, widescreen gitulah. Yang rasionya itu 16:9. Tapi tanpa pemberitahuan yang jelas, ternyata proyektor yang kalian gunakan itu adalah proyektor yang rasionya adalah 4:3. Nah, di situ akan muncul masalah baru ataupun ya kejadian-kejadian lucu lah, aneh lah gitu. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Misal teman-teman sudah membuat nih presentasi yang cukup cantik gitu ya dengan aspek rasio 16:9. Kemudian monitor atau proyektor kalian itu adalah 4:3. Kemungkinannya gambarnya akan distorsi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dia kayak gepeng gitu ya. Jadi tidak proporsional. Jadi dia itu kayak kurus banget gitu kelihatan. Atau akan muncul black bar di bagian atas dan bawah. Itu adalah kemungkinan yang akan muncul. Tapi kalau di proyektor yang paling sering saya temui itu adalah ini 4:3 tapi distorsi. Ini yang paling sering saya temui. Oke, selanjutnya itu masih di pengaruhnya apa? Seandainya kalau kalian membuat presentasi dengan rasio 4:3, kemudian kalian bawa ke widescreen, beda lagi ceritanya. Jadi di sini akan muncul black bar, itu yang kemungkinan pertama di bagian kiri dan kanannya. Kalau saya sih karena secara visual nggak terlalu suka ya, jadi semuanya harus clear di awal itu. Proyektor yang digunakan, terus rasio kayak gitu-gitu. Terus akan muncul black bar di kiri dan kanannya. Atau kemungkinan kedua, presentasi kalian itu akan di crop. Jadi bagian atas bawah, kiri kanan itu akan dipotong. Otomatis yang di tengah-tengah ini akan di zoom. Jadi
tentunya kalau kalian sudah membuat presentasi yang cantik begini, ternyata ada bagian-bagian yang kebuang. Seperti itu. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Sekarang kita masuk ke ukuran aspek rasio. Karena kita di sini ngomongin tentang PowerPoint dan presentasi. Nah, kalian tentunya sudah tahu bahwa PowerPoint itu ukurannya itu adalah inci. Nah, jadi di sini saya sediakan karena saya baik hati dan rajin bikin tutorial. Jadi saya sudah sediakan di sini aspek rasio yang sudah dilengkapi dengan incinya. Jadi kalian bisa screenshot bagian ini. Misalnya aspek rasio 4:3. Ini yang saya ambil yang umum-umum saja. Di sini sudah ada incinya. Biasanya kalau di slide itu masuk 3 digit di belakang koma biasanya gitu. Kemudian ada aspek rasio 16:9. Yang biasa saya gunakan itulah 1920 kali 1080. Ini Full HD. Jadi ukurannya itu adalah 20 inch kali 11,25. Kesimpulannya, sebelum kalian membuat presentasi, pastikan kalian tahu jenis monitor atau resolusi yang akan digunakan. Karena apa? Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalian sudah capek-capek bikin presentasi yang bagus, tapi ujung-ujungnya fontnya malah gepeng-gepeng atau gambarnya gepeng-gepeng yang menurut saya sendiri itu tidak enak dilihat. Selanjutnya, seperti di tutorial-tutorial saya sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek untuk merubah aspek rasio di PowerPoint. Itu kalian cukup masuk ke desain, kemudian di sebelah kanan, pojok kanan atas ini ada slide size. Di sini ada 4:3 dan di sini ada 16:9. Nah, tadi saya bilang yang biasa saya gunakan untuk layar lebar atau widescreen itu adalah yang ini, yang Full HD 1920 kali 1080. Kalau misalnya teman-teman mau bikin thumbnail untuk YouTube, itu saya sarankan pakai yang ini. Karena kalau pakai yang ini nanti dia kualitasnya agak menurun sedikit karena ukurannya kecil ya. Cukup kecil gitu menurut saya gitu. Kemudian di sini di slide, kemudian custom slide. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagian width dan height. Nah, di sini ada 3 digit di belakang koma. Jadi tinggal dimasukin aja. Misalnya kalau teman-teman menggunakan 1280 atau 1366 gitu. Jadi saya di sini mau pakai yang Full HD yang 1920 kali 1080. Jadi tinggal ketik 20 inch kali 11,25. Jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan aspek rasio 16:9, jadi tidak ada yang signifikan berubah di sini. Misalnya saya tekan F5 gitu. Tuh. Sama aja. Tidak ada yang berubah. Kecuali kalau misalnya saya merubah ini ke rasio 4:3 gitu misalnya. Maximize. Sekarang saya akan presentasikan. Tuh. Teman-teman bisa lihat di sini. Bayangkan kalau misalnya teman-teman sudah mendesain ya tiba-tiba berubah gitu. Apa nggak capek? Misalnya kalian harus me-layout semua seperti ini. Teks jadi kepotong. Terus gambar-gambar jadi mepet-mepet. Seperti ini. Juga ini menjadi kepotong. Nah, seperti itulah fungsinya kalian mengetahui tentang aspek rasio dan kapan menggunakannya gitu. Jadi saya ini mau kembalikan saja ke widescreen.
tuh berubah lagi dia. Tuh. Apa nggak sakit kepala misalnya kalau presentasinya sudah jadi ternyata berubah. Oke, jadi itu saja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin semangat saya membuat tutorial buat kita-kita yang masih pemula di dunia perdesainan, agar kita semakin kreatif tentunya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan